Dia itu ya yang jadi pertanyaan gini lah, kalau ibu-ibu tua itu waktu itu dia dibawa ke rumah sakit karena kondisinya nggak sadar. Lah terus yang melayani dia malam-malam itu siapa? Lah wong ibunya aja di rumah sakit, meninggalnya baru tadi subuh. Nah terus yang tadi malam itu siapa? Itu yang dibayangkan Cak Hamdan waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini ada satu kisah yang akan dibagikan oleh Kang Surya. Bagaimana ini Kang Surya, kisah yang mau dibagikan untuk sahabat pemburu kisah ini? Iya, ini pengalaman misterius yang dialami oleh salah satu narasumber kita ya, Om Hamdan atau Cak Hamdan ini ya. Itu kejadiannya tahun 2016 katanya. Di salah satu kota ya, di daerah Malang Selatan. Oke. Ya, bagaimana Kang Surya kisah dari Mas Hamdan ini? Monggo silakan dikisahkan untuk sahabat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Jack. Jadi Mas Hamdan ini mengalami kejadian misterius itu di tahun 2016 ya. Kebetulan beliau ini waktu itu ada acara ke Kota Malang karena dia kan tinggalnya di daerah Turen. Jadi kalau ceritanya Mas Hamdan dulu itu dia itu sempat medio tahun pertengahan 2015 itu masih bekerja di bagian fotokopi ya di Kota Malang. Ya pada akhirnya tahun 2016 itu dia mungkin sudah bisa buka usaha sendiri. Jadi bikin usaha sendiri di daerah Turen. Nah kejadian itu dialami ketika Mas Hamdan ini nggak sengaja dikontak oleh salah satu karyawan di tokonya yang lama, dimintai tolong. Cak, ini ada beberapa mesin fotokopi yang trouble. Lah ini daripada tak bawa ke servisan yang orangnya nggak pernah kenal, katanya bos, ini katanya sampean dulu yang sering pegang mesin-mesin ini, kira-kira kendalanya apa, barangkali bisa kesini gitu. Akhirnya karena waktu itu Cak Hamdan ini agak longgar ya, dia menyanggupi. Ya udah besok aja aku tak ke Malang. Ya kalau misalkan bisa tak tangani ya tak tangani sendiri. Kalau misalkan nggak bisa ya baru kamu bawa ke servisan. Itu mesin yang mana aja sih? Oh yang ini. Oh ya udah aku paham. Besok tak coba cek ya gitu. Akhirnya Cak Hamdan ini pada keesokan harinya dia kan masih buka tokonya ya, toko fotokopi kecil itu dia masih buka sendiri di tempatnya, di tempat tinggalnya. Setelah agak lama menjelang siang biasanya dia itu tutup. Lah Cak Hamdan ini agak lupa gitu. Kalau hari itu dia ada janjian harus ke Malang. Dikontak lagi sama temannya. Loh Cak, jadi kesini ta? Oh iya sebentar. Waduh, kelupaan aku tadi, hari ini banyak anak-anak sekolah pada fotokopi semua. Ya udah aku langsung ke sana. Akhirnya karena mungkin terburu-buru, Cak Hamdan ini langsung nutup tokonya, dia langsung berangkat menuju Kota Malang. Ya dengan perjalanan yang cukup jauh lah, katanya hampir 1 jam. Dia waktu itu sampai di tempat yang dimaksud, di tokonya yang lama, toko fotokopian tempat dia dulu pernah bekerja. Hanya dia mengecek semua peralatan yang ada di sana. Ternyata memang ada beberapa kendala. Jadi Cak Hamdan ini mulai menjelang sore itu dia bekerja terus mengutak-atik peralatan yang ada sampai akhirnya dia itu karena mungkin kendalanya cukup banyak ya. Dia itu agak lama Pak Cek. Dan Cak Hamdan ini sayangnya waktu itu dia lupa bawa perlengkapan yang seharusnya dia bawa karena mungkin berangkatnya terburu-buru ya. Akhirnya dia itu sampai larut malam menjelang jam 9 itu dia baru ingat, wah kalau begini
besok aja wis tak kesini lagi. Ada alat-alat di rumah itu ya persis kayak fotokopi ini, mungkin entah suku cadangnya entah apa itu mirip dengan yang ada di tokonya dia. Daripada keservisan, besok aja tak bawain, ada beberapa yang harus diganti, mungkin diganti punya aku bisa. Nah ini sudah kemalaman, ini aku harus pulang dulu gitu. Akhirnya Cak Hamdan malam itu pulang, dan waktu itu kondisinya ya perjalanan balik ke Turen sebenarnya waktu itu ya agak rame juga deh. Tapi mungkin karena hari itu Cak Hamdan kecapean, dia itu pulangnya santai, pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya dia itu lupa. Di daerah jalan mau ke arah Kepanjen itu, kiri kanan itu kan katanya sepi Pak Jack. Di situ masih ada banyak beberapa tempat itu yang jadi sawah atau ladang tebu katanya. Dan dia itu merasakan motornya itu katanya penunjuk BBM bensinnya itu sudah mau habis. Waduh ini gimana ini, kok pas baru inget mau nyari pom bensin tadi kok tak lewatin aja, ini sudah mau habis, jam segini apa masih ada yang buka gitu ya. Akhirnya Cak Hamdan ini benar-benar ketika sudah menipis bensin di motornya dan hampir mogok karena sudah terasa tersendat-sendat katanya, dia itu melihat ada salah satu rumah pas di kiri jalan itu yang mana di depannya itu masih ada botol-botol bensin. Ya waktu itu sudah menjelang jam 10 saya. Dia melihat itu kondisi daerah situ memang agak sepi ya, karena antar rumah kan berjauhan gitu. Lah terus satu rumah ini kok lampunya kondisinya masih nyala, botol-botol bensinnya juga ditaruh di luar. Dan biasanya kalau menurut keterangan Cak Hamdan itu kalau ada orang jualan bensin rumahan ya, botol-botolnya masih ditaruh di luar, itu orangnya masih jualan. Karena biasanya kalau nggak jualan, botol-botol itu dimasukkan ke dalam aja. Cak Hamdan langsung berhenti di sana. Dia lihat celingukan kiri kanan rumah kok sepi gitu ya. Kok kayaknya nggak ada orang, rumahnya juga ditutup, gelap gitu. Dilihat dari jendelanya gelap. Ya sebenarnya ada 1-2 kendaraan lewat gitu. Berarti ya mungkin tempat ini memang sepi, mungkin orang-orangnya jam 9 sudah pada tidur. Tapi ini kok bensin-bensin masih, botolnya itu masih ditaruh di luar. Cak Hamdan pun manggil, "Pak, Bu, mau beli bensin?" gitu. Nggak ada jawaban sama sekali. Dan waktu itu Cak Hamdan melihat sekeliling itu ya kira-kira nggak jauh dari jalan raya di depannya lah. Itu di rumah seberang itu dia itu melihat ada kayak bekas aspal itu yang dikasih tanah Pak, diuruki sama tanah. Biasanya kalau gitu biasanya ada orang habis jatuh atau kecelakaan gitu di sana. Dan baunya itu masih terasa gitu, ada bau ya mohon maaf bau darah gitu. Wih, kayaknya masih ada kejadian ini. Mungkin kejadiannya entah sore tadi, entah petang tadi. Tadi aku berangkat lewat sini kok nggak ada, siang-siang ini kok sekarang sudah ada. Cak Hamdan ini mulai merinding dan dia sudah membayangkan hal-hal yang buruk ya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara di sebelahnya, "Beli bensin nak," gitu. Kaget Cak Hamdan. Ternyata ibu-ibu tua, nenek yang kayaknya jualan yang ada di rumah itu sudah ada di sana. "Oh iya Bu, mau beli bensin ini kebetulan ini mau habis." "Oh iya, beli berapa?" "1 aja." Akhirnya diambil sendiri enggak apa-apa nak gitu. "Oh iya Mbah," manggil Mbah karena memang ibu-ibu itu kelihatan tua banget. Dan mungkin Cak Hamdan juga merasa kasihan, malam-malam rumahnya gelap harus ngelayanin dia gitu ya. Akhirnya dia pun segera ngambil 1 botol, diisi, kemudian "Berapa Bu?" "Oh ini 10.000 ya." Mungkin entah berapa ya harganya waktu itu. Dikasih, setelah selesai, "Makasih Bu." Cak Hamdan jalan lagi. Cuman ya dia itu merasa agak aneh gitu dengan setelah mengisi bensin itu tadi, dia kan melewati jalan raya di mana tadi ada kayak bekas urukan itu ya. Cak Hamdan itu merasa merinding Pak Jack. Dia itu sampai perjalanan pulang itu berkali-kali ngelihat ke spion. Dia juga memastikan menoleh ke belakang. Entah kenapa Cak Hamdan itu setelah lewat jalan itu tadi, setelah beli bensin itu tadi, dia itu merasa kayak diikuti gitu katanya Pak Jack. Akhirnya dia sampai rumah, segera langsung cuci tangan, cuci kaki, mandi dan lain sebagainya, bersih-bersih. Bahkan ya dia mungkin agak ketakutan ya, tidur itu sampai walaupun capek itu sampai bolak-balikkan badannya itu belum bisa tidur.
sampai akhirnya menjelang tengah malam baru Cak Hamdan ini bisa tidur. Dan paginya dia itu ya untungnya malam itu nggak ada kejadian apa-apa, dia nggak mimpi aneh-aneh. Paginya itu dia langsung bangun, yang diingat itu cuma satu, pagi ini sudah janjian sama tokonya yang lama, dia itu harus bantuin benerin mesin fotokopi yang ada di sana. Akhirnya pagi-pagi itu Cak Hamdan nyiapkan barang-barang yang perlu dibawa, dia sengaja nutup tokonya, dia langsung berangkat lagi menuju kota Malang, melewati jalan raya yang kemarin itu Pak Jack. Nah ketika melewati jalan yang kemarin, Cak Hamdan ini sebenarnya penasaran, kemarin itu kejadiannya apa sih, kok ada tanah dikasih urukan, kok ada aspal dikasih urukan tanah gitu. Dia itu katanya sempat menantikan di mana tempat kemarin itu dia berada, dan beneran ketika nyampe di sana kondisinya ramai Pak Jack. Waduh, masa ada kecelakaan lagi di sini, bukannya kemarin ada kecelakaan, sekarang kok malah banyak orang ini berkumpul di pinggir jalan. Cak Hamdan merapatkan motornya. Waktu dia lihat, ternyata bukan kecelakaan, tapi kayaknya orang-orang yang mau takziah atau mau memakamkan Pak Jack. Karena waktu itu masih jam 8 ya, mungkin ya persiapan mau dimakamkan. Cak Hamdan merepet ke pinggir, tepat di bekas tanah yang kemarin ada bekas kecelakaan itu, di jalan aspal itu. Iseng-iseng dia tanya sama salah satu warga, kok ini ada yang mau dimakamkan ya Bu? Oh iya Mas gini. Nah entah kenapa Cak Hamdan ini merasa penasaran, ingin berhenti di sana. Padahal ya waktu itu dia tinggal lanjut jalan aja ya, nggak ada masalah Pak Jack. Cuma entah kenapa Cak Hamdan entah penasaran, entah ya mungkin peristiwa tadi malam itu membuat dia itu penasaran melihat jalan aspal yang masih diuruki dengan tanah itu. Akhirnya dia bertanya pada salah satu warga dan jawabannya gitu. Ketika dia mendapat cerita dari warga, Cak Hamdan ini merasa langsung merinding Pak Jack. Karena cerita warga itu, iya Mas, kemarin itu pas malam kira-kira ya jam 7 itu ada kecelakaan di sini. Cak Hamdan kaget karena dia itu melihat sekeliling, katanya yang jadi korban warga situ. Dan dia itu melihat beneran Pak Jack, rumah di mana tadi malam dia jualan beli bensin yang dibantu oleh ibu-ibu tua itu. Di situ diberi tanda kayak bendera dan kayak banyak orang berduka gitu. Dan warga itu menjelaskan lagi kalau yang jadi korban itu ya nenek-nenek, waktu itu dia mau menyeberang jalan ketabrak sama motor. Tapi dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tuh, nenek-nenek di mana Bu rumahnya? Itu yang di sana. Ciri-cirinya kayak gini. Cak Hamdan itu teringat tadi malam dia itu kan dilayani sama ibu-ibu tua, nenek-nenek ya. Dan beneran ciri-cirinya itu persis seperti yang digambarkan oleh salah satu warga tadi. Oh Masnya kenal. Oh iya Bu, jawabnya Cak Hamdan gitu. Dia kemudian Cak Hamdan merapat lagi ke salah satu warga. Kebetulan di situ ada bapak-bapak katanya, dan bapak-bapak itu juga cerita, iya Mas, tadi malam itu habis kecelakaan langsung sama keluarganya dibawa ke rumah sakit. Jadi ya rumahnya dikunci seadanya, bahkan barang dagangan itu nggak sempat dikemasi katanya. Jadi masih dibiarkan kayak gitu, bahkan sampai kayak barang-barang itu tempat bensin dan lain sebagainya malah nggak dikunci. Sampai warga itu bingung, mungkin karena cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah di rumah sakit itu meninggalnya itu baru tadi subuh katanya. Barusan tadi Mas diantar ambulan pulang ke sini. Jadi Cak Hamdan itu langsung merinding Pak Jack waktu itu Pak Jack. Jadi dia itu segera ya sempat sebenarnya pengen lah dia itu melayat ke rumah itu, tapi karena jadi Cak Hamdan itu katanya ada kayak kebingungan gitu, pengen ke sana tapi ada merasa kayak takut dan lain sebagainya. Dia itu ya yang jadi pertanyaan gini lah, kalau ibu-ibu tua itu waktu itu dia dibawa ke rumah sakit karena kondisinya nggak sadar, lah terus yang melayani dia malam-malam itu siapa? Lah wong ibunya aja di rumah sakit, meninggalnya baru tadi subuh. Nah terus yang tadi malam itu siapa? Itu yang dibayangkan Cak Hamdan waktu itu. Jadi dia akhirnya membuang pikiran negatif. Dia ya sudah, mungkin tadi malam itu aku nggak sengaja ketemu dengan orang lain atau bagaimana. Walaupun Cak Hamdan tahu betul jangan-jangan ya itu ibu yang dimaksud, ibu-ibu tua yang dimaksud. Akhirnya Cak Hamdan cepat berangkat ke Malang. Dia segera menyelesaikan pekerjaannya.
sampai akhirnya ya bisa beres itu mesin fotokopinya itu, baru kemudian dia balik lagi dan melewati jalan itu lagi. Bahkan sampai sekarang itu Pak Jack, setelah bertahun-tahun itu katanya Cak Hamdan kalau lewat jalan itu dia itu masih kayak merinding gitu, masih teringat gitu kejadian yang sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi itu kisahnya Pak Jack. Iya, benar-benar misteri ya Kang ya. Iya, jadi bahkan sampai sekarang belum tahu Cak Hamdan dia itu bertemu dengan siapa, apakah itu kembarannya neneknya atau gimana, masih belum terjawab. Atau mungkin pendamping dalam tanda kutip kan juga Bisa ya. jadi. Kalau orang-orang Jawa kan percaya bahwa seseorang itu mempunyai pendamping. Iya. Ya, itu bisa saja terjadi. Oke, terima kasih Mas Hamdan atas kisahnya kepada kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, dukung kami dengan like, tinggalkan komen di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.